Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok produk Dreamcatcher ingin mempresentasikan laporan dan proposal bisnis kami dengan nama produk Sweet Dream yang berarti mimpi indah atau mimpi baik. Next. Di sini kami mempunyai tim. Yang pertama ada Anggi Maulidia, saya Dita Kusuma. Seterusnya ada Rini Juliana serta ada Safina Oktaviana. Company profile. Usaha kami bergerak di bidang aksesoris, yaitu Dreamcatcher yang memiliki banyak variasi warna dan motif. Produk kami dapat membuat hiasan kamar menjadi lebih menarik. Tujuan kami membuat produk Dreamcatcher ini karena Dreamcatcher itu sering dipercaya dapat menangkal mimpi baik dan mimpi buruk. Busainis background atau latar belakang kami dalam membuat Dreamcatcher itu karena dalam perkembangan zaman, Dreamcatcher menjadi salah satu alasan kaum milenial untuk mempercantik sebagian tampilan pajangan di rumah, terutama untuk pajangan di dalam kamar. Biasanya benda ini digantungkan di jendela kamar atau di kepala tempat tidur. Dreamcatcher dapat dipercaya bisa menangkap mimpi mimpi baik dan menjauhkan mimpi-mimpi buruk. Dengan desain-desain dan model-model berbeda yang kita buat, diharapkan produk kami dapat bersaing dalam pasar global. Dengan melihat peluang bisnis Dreamcatcher, kami mencoba meraih para wisatawan untuk membeli produk yang kami punya. Selain itu, kami menjualnya juga melalui platform online seperti Lazada, Shopee, dan Tokopedia. Dengan begitu, kalau kami mampu bersaing dengan pebisnis Dreamcatcher yang lain, maka toko kami akan mendapatkan untung secara pribadi. Karena toko Dreamcatcher kami akan semakin banyak diminati oleh masyarakat. Dan para pelanggan juga mendapat keuntungan karena mereka dapat membeli Dreamcatcher dengan kualitas bagus dengan harga yang terjangkau. Alasan kami membuat wirausaha Dreamcatcher ini berawal dari hobi kami dalam membuat kerajinan tangan. Dengan ide pembuatan Dreamcatcher ini diharapkan selain untuk mempercantik tampilan kamar, diharapkan juga untuk menjadi oleh-oleh buat tangan favorit yang sangat diminati oleh wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara. Dan setelah dilihat, peluang bisnis Dreamcatcher di Indonesia cukup menjanjikan karena sudah ada pasarnya. Next. Di sini kami mempunyai visi dan misi, di mana visi yaitu menjadikan sebuah jenis usaha aksesoris yang maju dan kreatif dalam mengeluarkan setiap desain barangnya secara hikmat. Dan misi kami yaitu yang pertama menjadikan aksesoris yang memiliki kualitas dengan desain yang unik dengan harga affordable. Dan yang kedua membuat konsumen puas dengan produk yang kami buat. Next. Di sini kami mempunyai tujuan usaha, di mana yang pertama membuka peluang lapangan kerja, yang kedua meningkatkan kreativitas, dan yang ketiga menjadikan usaha yang dapat bersaing di pasar global. Di sini kami melampirkan foto produk kami yaitu Dream Chatter, di mana ini penangkal mimpi. Di sini kami juga mempunyai analisis pasar, dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama segmentasi geografis, di mana kami menggunakan segmentasi grafis ini Jabodetabek. Yang kedua segmentasi demografis, yaitu semua kalangan. Yang ketiga segmentasi psikografis, yaitu unisex atau cewek atau cowok yang bisa dipakai cewek atau cowok. Yang kedua ada targeting, yaitu di kalangan sama umur. Yang ketiga, positioning, di mana produk yang kami buat sangat unik yang terbuat dari manik-manik, serta bulu unggas yang tergantung di bawah lingkaran. Selanjutnya ada material. Material ini kita menggunakan manik-manik, bulu unggas, kayu, dan benang wol. Untuk perlengkapannya, kita menggunakan gunting, lem, box packaging, thank you card, sama stiker logo. Terus di sini ada harganya. Kita punya stiker dengan harga 17.000 per 30 piece. Terus ada thank you card
104 perak per piece dengan ukuran 6 kali 4. Terus di sini ada bahannya yaitu benang wol dengan harga 8.000, ada gunting dengan harga 5.000, ada manik-manik dengan harga 20.000, ada bulu unggas dengan harga 10.000, ada lem dengan harga 6.000, ada box packaging dengan harga 7.000, dan terakhir ada kayu dengan harga 20.000. Terus di sini ada BMC, yaitu ada Key Partners. Key Partners itu adalah dengan siapa perusahaan kita bekerja sama. Dan di sini kita ada satu supplier Dreamcatcher dan kedua ada supplier pengemasan. Terus kedua ada Key Activities, yaitu Key Activities apa aja yang kita jalankan di dalam bisnis kita, yaitu melalui marketplace, buka standar, buka stand, serta mempromosikan melalui platform sosial media. Terus yang ketiga ada value proposition, yaitu bagaimana kita melibatkan customer pada bisnis kita. Di sini kita melibatkan customer Dreamcatcher yang memiliki banyak variasi, motif, dan tentunya juga unik. Yang keempat ada customer relationship, yaitu yang pertama ada memberikan pelayanan yang memuaskan pembeli, seperti melayani pembeli, menjawab pertanyaan pembeli. Terus yang kedua ada menanyakan kepuasan pelanggan dengan produk yang kita jual. Yang kelima ada customer segment, yaitu untuk semua kalangan. Yang keenam ada key research, yaitu ada benang wol, kayu, bulu unggas. Tenaga kerja untuk memproduksi bel tersebut fotografer. Yang ketujuh ada channel, yaitu channel kita menggunakan media sosial, WhatsApp, Instagram, TikTok, brosur, terus juga menawarkan secara langsung. Yang kesembilan ada cost structure, yaitu biaya pembelian Dreamcatcher, biaya tenaga kerja, biaya brosur, biaya pengemasan, dan transportasi. Dan yang terakhir ada revenue sharing, yaitu pendapatan atas penjualan. Alright. Selanjutnya yaitu ada finansial. Yang pertama ada peralatan. Di sini kami menggunakan yang pertama ada gunting kecil menggunakan sejumlah 2 dengan harga satuan 5.000 dan totalnya 10.000. Dan yang kedua ada lem Korea. Kita menggunakan di sini 3 buah lem Korea dengan harga satuan 6.000 dengan jumlah 18.000 dengan total semuanya 28.000. Yang B ada biaya perlengkapan. Kita di sini hanya menggunakan box packaging, jumlahnya 50 piece, harga satuannya 7.000, maka semua totalnya 350.000. Yang C ada biaya promosi. Di sini kami menggunakan biaya promosi. Yang pertama ada stiker berjumlah 50 piece dengan harga satuan 100 perak dengan total harga 5.000. Dan yang kedua ada thank you card 50 piece dengan harga satuan 500 perak dan dengan jumlah 2.500, jumlah semuanya 7.500. Yang D biaya bahan baku. Yang pertama ada benang wol 15 gulung dengan harga satuan 8.000, totalnya 120.000. Yang kedua ada bulu unggas. Kita menggunakan 6 pieces dengan harga satuan 15.000, totalnya 90.000. Yang ketiga ada manik-manik kayu 20 pack dengan ukuran 225 gram. Harga satuannya 8.000, totalnya 160.000. Dan yang keempat ada ring rotan 50 batang dengan ukuran 25 cm. Harga satuannya 10.000, totalnya 500.000 dengan semua jumlah totalnya 870.000. Yang E, biaya lain-lain per bulan atau selama 30 hari. Yang pertama ada biaya sewa tempat 1 bulannya dengan harga 200.000, biaya internet dengan jumlah 12 GB harga 40.000, biaya tenaga kerja 4 orang 400.000, biaya konsumsi 4 orang 80.000, dengan semua totalnya menjadi 720.000.
Selanjutnya ada biaya peralatan dibagi selama 365 hari sama dengan 28.000 dibagi 365 hari sama dengan 77 perak. Dan yang kedua, biaya perlengkapan 350.000, biaya lain-lain dibagi 30 sama dengan 720.000 dibagi 30 sama dengan 24.000, biaya promosi dibagi 30 sama dengan 7.500 dibagi 30 sama dengan 250 perak. Yang kedua yaitu ada break even point. BP aksesoris yang pertama adalah modal. Menghitung modalnya dengan cara biaya bahan baku, biaya bahan ditambah biaya perlengkapan, ditambah biaya peralatan, ditambah biaya lain-lain, dan ditambah biaya promosi, yaitu dengan jumlah 870.000 ditambah 350.000 ditambah 14.000 ditambah 77 perak ditambah 24.000 sama dengan 1.258.077 rupiah. Yang B ada harga produk sebenarnya sama dengan modal dibagi unit. Jadinya 1.258.077 dibagi 50 sama dengan hasilnya 25.161. Yang C ada laba yang diharapkan sama dengan harga sebenarnya dikali laba yang diinginkan. Jadi di sini kita mengambil laba sebesar 50%. Jadi 25.161 dikali 50% dengan hasilnya 12.580. Yang D ada harga jual produk sama dengan harga sebenarnya ditambah laba yang diinginkan. Jadi sama dengan 25.000 ditambah 25.161 ditambah 12.580 jadi 37.741. Di sini kami bulatkan menjadi 38.000. BP modalnya sama dengan modal dibagi HPP sama dengan 1.250.077 perak 77.000 rupiah dibagi 38.000 sama dengan 33,10. Di sini kami membulatkan menjadi 34. Apabila sudah terjual sebanyak 34 pieces, maka kita sudah balik modal. Yang ketiga ada profit dan revenue sharing. Yang pertama di sini ada profit, pendapatan per bulan. Pendapatan per bulan dikurang total biaya atau biaya bahan baku ditambah biaya lain-lain. Di sini jadinya 57 juta dikurang 870.000 ditambah 720.000. Jadinya 57 juta dikurang 1.590, jadi hasilnya 55.410.000. Sini yang B dari revenue pemilik usaha sama dengan 50% dikali 55.410.000, jadi totalnya 27.705.000. Yang kemudian ada investornya 50% dikali 27.705.000 sama dengan 13.852.500. Kesimpulannya yaitu pada era saat ini, masyarakat pada umumnya, khususnya kalangan anak muda, ingin memiliki kamar yang estetik, yang sesuai dengan tren dan modis, yang sesuai dengan zamannya. Dengan melihat peluang ini, kami merencanakan sebuah bisnis aksesoris yang menjual Dreamcatcher yang membuat suatu kamar atau ruangan terlihat indah dengan adanya Dreamcatcher tersebut dan dapat menjadi penangkal mimpi buruk. Maka dari itu, usaha ini diberi nama Sweet Dream yang memiliki arti mimpi indah. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.